warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faiza Taulia. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya, yaitu peran ASEAN dalam menangani perdagangan opium di kawasan segitiga emas Asia Tenggara. Yang pertama, segitiga emas. Apa itu segitiga emas? The Golden Triangle, nama lain dari segitiga emas, disebut emas karena kekayaan negara ini berasal dari emas hitam atau opium. Dahulu, negara The Golden Triangle merupakan penghasil opium terbesar di negara Asia Tenggara dan juga terbesar di dunia. Negara yang termasuk di dalamnya adalah Thailand, Laos, dan Myanmar. Luas wilayah mencapai 950.000 km persegi. Golden Triangle menjadi titik bersatunya Sungai Mekong dan Sungai Ruak. Sungai Mekong digunakan sebagai jalur perdagangan serta jalur distribusi opium yang sangat terkenal untuk masuk ke Asia Tenggara, di mana kawasan pegunungan bersuhu dingin dan tersembunyi menjadikan The Golden Triangle sebagai ladang opium yang tak tersentuh oleh siapapun. Yang kedua, apa itu opium? Tanaman opium memiliki nama ilmiah Papaver somniferum yang dalam bahasa Latin berarti mendorong untuk tidur. Tanaman opium tumbuh subur di daerah subtropis dan dapat tumbuh subur tanpa diberikan pupuk, insektisida maupun fungisida. Kandungan dari opium sendiri yaitu morfin yang dapat bekerja secara langsung pada sistem saraf pusat untuk menghilangkan sakit. Umumnya morfin digunakan sebagai anestesi atau obat bius sebelum melakukan operasi bedah. Opium dapat menimbulkan ketergantungan dan memiliki efek samping seperti menyebabkan insomnia, pelambatan dan kekacauan saat bicara, kerusakan penglihatan saat malam hari, kerusakan pada liver dan ginjal, serta meningkatkan risiko terkena virus HIV dan penyakit infeksi lainnya. Sejarah masuknya opium dibawa oleh para pedagang Arab ke Asia Timur dan kemudian disebarluaskan oleh bangsa Portugis pada abad ke-16. Beberapa waktu kemudian diketahui bahwa tanaman opium telah tumbuh di berbagai wilayah Cina seperti provinsi Sichuan, Guangxi, dan Yunnan, yang kemudian dibawa ke wilayah Asia Tenggara seperti Thailand, Myanmar, dan Laos oleh para imigran. Khususnya di kawasan Asia Tenggara, opium sebenarnya sudah digunakan untuk terapi pengobatan. Namun, fenomena penyalahgunaannya baru terjadi pada akhir abad ke-18 setelah bangsa Inggris datang ke Cina. Kemudian peran ASEAN dalam menangani kejahatan transnasional seperti peredaran narkoba. ASEAN mencoba untuk berperan secara aktif dalam menanggulangi persoalan tersebut. Sebagai organisasi kawasan, ASEAN membentuk ASEAN Senior Official on Drugs Matter (ASOT) pada 1984. ASEAN Senior Official on Drugs Matter (ASOT) merupakan elemen utama dari kerangka ASEAN yang dibentuk khusus untuk menangani masalah kejahatan transnasional perdagangan narkoba, di mana mengkonsolidasikan usaha kolaborasi dalam mengawasi dan mencegah permasalahan narkoba di kawasan, membasmi dan mengevaluasi semua program ASEAN mengenai pengawasan dan pencegahan penyalahgunaan narkoba. Peran ASOT dalam perdagangan narkoba terdapat 3 pendekatan. Yang pertama, pendekatan enforcement. Pendekatan ini memiliki anggapan dibutuhkan adanya sanksi dalam menjaga kepatuhan setiap negara, seperti memberikan sanksi berupa sanksi ekonomi yaitu pemberhentian paksa perdagangan narkoba, kemudian sanksi sosial yang didapat dari masyarakat yaitu dikucilkan, dan tindak pidana seperti dipenjara ataupun hukuman mati. Kemudian yang kedua, pendekatan manajerial. Pendekatan ini menganggap bahwa ketidakpatuhan adalah konsekuensi yang terjadi adanya karena kekurangan finansial yang disebabkan oleh kurangnya masyarakat terhadap bahaya narkoba, yaitu dengan untuk melakukan pendekatan ini yaitu memberikan pengetahuan awal bagi negara anggota ASEAN untuk mengambil langkah peningkatan kesadaran kepada masyarakat tentang bahaya penggunaan narkoba yang dapat merusak kehidupan. Yang ketiga, pendekatan naratif. Pendekatan ini lebih memberikan perubahan terhadap norma serta nilai dasar dari negara anggota atas peraturan yang ditetapkan organisasi sehingga menjadi patokan bagi negara-negara untuk melakukan tindakan. Nah, ini kembali lagi ke negara-negaranya dalam menghukum atau memberikan sanksi kepada para pengedar narkoba. Kemudian kerjasama antar negara ASEAN. Kerjasama ASEAN dalam menangani masalah perdagangan narkoba dapat diartikan sebagai salah satu konsep dan proses dalam kegiatan antara anggota. Di sini lahirlah sebuah keinginan bersama negara-negara dalam satu region untuk dapat menyelesaikan masalah yang dapat mengganggu stabilitas kawasan, yaitu dengan melakukan kerjasama. Kerjasama ini
dapat dipandang sebagai suatu proses pelaksanaan kekuatan dalam bangsa-bangsa Asia dalam kebijakan bersama yang telah berlangsung dalam waktu yang cukup lama. Dengan kata lain, suatu konsep saling pengertian bahwa penanggulangan kejahatan transnasional seringkali dihadapkan pada perbedaan aturan, kepentingan, dan kebijakan yang hanya biasa dibatasi oleh saling pengertian oleh para negara anggota ASEAN. Nah, keadaan The Golden Triangle sekarang. The Golden Triangle memiliki sejarah yang kelam karena menjadi pusat perdagangan nasional. Sekarang, sebagai penghasilan jalur perdagangan opium hanya tinggal kenangan. Seperti di Chiang Rai, provinsi paling utara Thailand, ladang opium disulap menjadi kebun bunga. The Golden Triangle sekarang menjadi objek wisata yang dijaga ketat oleh tentara bersenjata agar tidak ada penyelundupan opium lagi. Hanya itu yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf apabila ada kekurangan dalam bicara, salah kata, lebih dan kurang saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.